Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di Kitabul Adab, masih terkait dengan adab memberi salam. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ayyarudda ahaduhum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi sekelompok orang jika melewati sekelompok lainnya agar salah seorang dari kelompok yang lewat yang memberikan salam. Jadi nggak harus mengucapkan salam semuanya. Demikian juga dalam hal menjawab salam. Ya, sebaliknya cukup satu orang dari kelompok yang dilewati untuk membalas salam tersebut. Gitu ya. Nah, pada hadis sebelumnya kita sudah bahas bahwa anak muda yang terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua, ini sebagai bentuk penghormatan. Kemudian yang berjalan yang mengucapkan salam kepada yang duduk, ini sebagai bentuk sopan santun. Iya. Dan yang ketiga, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Iya. Ini juga sebagai bentuk penghormatan. Dan yang keempat, yang naik kendaraan hendaklah yang mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Ini sebagai bentuk tawadhu, ya, rendah hati. Karena biasanya orang yang naik kendaraan, apalagi kalau kendaraannya itu besar, mahal, mewah, cenderung bersikap sombong. Maka untuk menghilangkan kesombongan ini, Nabi SAW memerintahkan kepada yang berkendaraan itu untuk yang mengucapkan salam kepada yang berjalan. Nah sekarang kalau banyak orang, ya, sekelompok orang, apakah seluruhnya harus mengucapkan salam? Kata Nabi, tidak. Cukup salah seorang dari mereka saja. Ya. Begitu juga dengan menjawab salam. Nah, ini yang kadang terjadi ya dalam sebuah majelis. Seorang penceramah kadang mengulang-ulang salam karena dianggap jamaahnya belum menjawab salam dia seluruhnya. Jadi kalau dia ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, sedikit yang dengar, jawabnya hanya berapa orang, tapi terdengar ada yang jawab. Nah, terus diulangi lagi, ya, mana suaranya ini, gitu ya. Assalamualaikum, gitu kan, baru jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seakan-akan keharusan bagi jamaah untuk menjawab salam ustadz atau penceramah tersebut. Padahal berdasarkan hadis ini nggak mesti. Iya.
nggak mesti. Cukup sebagian dari jamaah atau makmum yang menjawab sudah mewakili bagi yang lainnya, gitu ya. Nah, makanya di antara pendakwah dari kalangan ahlus sunnah atau asatidzah atau para penceramah, ya, kita tidak dapati hal yang demikian, ya, menuntut jamaah untuk menjawab salam seluruhnya dengan serempak. Iya. Maka kita bawakan hadis ini. Nabi menganggap cukup salah seorang atau sebagian dari kelompok itu yang menjawab salam, gugur bagi yang lainnya. Begitu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa adab terkait yang perlu disampaikan juga, ya, adab terkait dengan salam ini yang perlu untuk disampaikan, yaitu firman Allah Ta'ala yang ada di surah An-Nisa ayat 86. Allah berfirman, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian diberi salam, jawablah dengan salam yang lebih baik atau yang semisal. Nah, jadi di ayat ini surat An-Nisa ayat 86, Allah menyuruh kita untuk menjawab salam dengan jawaban yang lebih baik, minimal dengan yang semisal. Iya. Kalau yang ngucapin salam, assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam. Itu minimal. Tapi kalau mau menjalankan ayat, jawablah dengan yang lebih baik, itu lebih besar pahala bagimu, lebih afdal kalau kamu tambah waalaikumsalam warahmatullah. Gitu kan? 20 kita dapat, dia dapat 10. Kalau dia 2, assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau udah diborong semua sama dia gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita gimana cari jawabnya lebih baik? Saya nggak mau yang semisal, maunya saya yang lebih baik. Iya. Apakah ditambah seperti sebagian orang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah, ditambah wa maghfiratuh. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Tidak ada tambahan lafal wa maghfiratuh. Salam ini ibadah, sehingga hanya sebatas yang Nabi ajarkan. Nabi SAW mengajarkan hanya sampai wa barakatuh. Para sahabat pun mengamalkan demikian, hanya sampai wa barakatuh. Ya, dan itu cakupannya sudah luas. Ya. Nah, jadi menambahkan wa maghfiratuh, walaupun artinya dan semoga Allah memberikan ampunan juga untukmu. Jadi kan waalaikumsalam artinya doa keselamatan. Semoga keselamatan juga untukmu. Ya, warahmatullah, dan semoga engkau juga mendapatkan curahan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Banyak bentuk kasih sayang Allah, diantaranya ampunan Allah juga rahmat. Allah tutupi dosa-dosa kita juga rahmat Allah itu. Iya. Wa barakatuh, dan semoga Allah memberikan juga keberkahan. Nah, ini udah cukup, nggak perlu ditambah lagi wa maghfiratuh. Iya. Pertama, nggak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak ada contoh juga dari para sahabat, ya. Menambahkan redaksi seperti ini, ya, butuh dalil. Oh, tapi kan bagus juga aja ngedoain lebih baik. Tidak, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang afdal itu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang minta izin untuk merubah redaksi zikir, ya, dari yang Nabi ajarkan. Dia ingin ubah yang menurutnya lebih baik, ya, padahal tidak ada yang lebih baik dari yang Nabi ajarkan, yaitu doa ketika mau tidur. Disebutkan diantaranya amantu bi kitabikal ladzi anzalta
wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Aku beriman ya dengan kitab yang kau turunkan, dan juga aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Ya, wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Itu yang Nabi ajarkan. Sahabat ini memahami, dia pikir, loh, saya mau lebih bagus. Yang dia pahami, Rasul itu jenjangnya lebih tinggi daripada Nabi, ya kan? Karena nggak setiap Nabi itu Rasul, tapi setiap Rasul itu Nabi. Dan disepakati, jenjang kerasulan lebih tinggi daripada kenabian, kan gitu. Nah, ini Nabi Muhammad ini bukan Nabi, tapi Rasul. Akhirnya dia bilang, bolehkah aku ubah? Ya, yang asalnya wa bi nabiyyika alladzi arsalta diubah menjadi apa? Wa bi rasulika alladzi arsalta. Iya, diubah, hanya merubah Nabi jadi Rasul. Apa kata Nabi? Jangan. Iya, bacalah seperti yang sebagaimana aku ajarkan. Lihat, Nabi SAW tidak mengizinkan sahabat tadi untuk mengubah redaksi zikir dari yang apa Nabi ajarkan. Bagaimana lagi dengan salat, gitu ya. Nah, jadi yang benar tidak perlu menambahkan lafal wa maghfiratuh. Lah terus gimana kalau dia mengucapkan salamnya udah lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ingin mengamalkan ayat tadi. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita sama dong, semisal. Iya. Itu kan boleh, iya sih boleh, memang cukup. Tapi kalau ingin mengamalkan fahayu biasana minha, gimana? Jawab dengan yang lebih baik. Nah, berarti lebih baik dari sisi yang lain. Menjawab salam dengan cara yang lebih baik itu tidak hanya dari satu sisi lafalnya saja. Itu tadi satu, dari sisi lafalnya, redaksinya. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia sampai warahmatullah, kita sampai wabarakatuh. Nah, kalau dia udah borong semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita bisa tempuh yang kedua, lebih baik dari sisi ekspresi wajah. Ekspresi wajah. Ya, jazakallah khairan. Maksudnya gimana? Kalau yang mengucapkan salam dia senyum, ya, dengan pasang wajah yang ceria, ya kita juga menjawab dengan cara yang lebih bagus, penuh dengan kehangatan. Ya, kadang ada orang jawab salam sih jawab, tapi sambil cemberut, salam. Ya, karena masih ada kesel sama orang itu. Kalau nggak dijawab nggak enak juga. Jawab sih jawab, tapi cemberut. Waalaikumsalam. Nah, ini tidak mengamalkan ayat tadi. Iya. Ini yang kedua. Jadi dengan ekspresi wajah penuh kehangatan, pasang wajah yang ceria, enak dilihat. Jangan pasang wajah garang, ya, pasang cemberut, asem gitu ya, jangan. Iya. Kalau dari ekspresi wajah sudah bagus, ya, gimana sisi yang ketiga? Yaitu dari sisi apa? Intonasinya. Intonasinya gimana? Kalau dia mengucapkan salam dengan intonasi yang baik, jelas, ya kita jawab dengan cara yang lebih baik. Ya. Kadang ada orang menjawab salam tapi dengan sir. Ya. Sehingga yang ngucapin salam, kok saya salam nggak dijawab? Jawab. Mana nggak kedengeran? Di hati. Nah, ini gimana? Ya mungkin dia mengklaim iya menjawab, tapi di hati. Kita katakan, ya akhi, kalau antum jawab, ana jawab salam itu dengan jahar, antum jawab juga dengan jahar, supaya nggak ada suudzon, gitu kan? Dalilnya ayat ini. Nah, jadi jamaah azan ya Allah wa iyyakum, itu yang dimaksud fahayyu bi ahsana minha. Jawablah dengan yang lebih baik, ya. Jawablah dengan yang lebih baik dari sisi redaksinya,
lafalnya, dari sisi ekspresi wajahnya, dari sisi intonasi suaranya. Begitu. Kemudian jamaah azan ya Allah wa iyyakum, mengucapkan salam ini salah satu perekat utama persaudaraan, ya, sesama kaum muslimin. Nah, maka hadirkanlah makna dan keindahan salam di dalam hati kita, ya, niscaya sunnah ini ya akan mudah kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fadturruhum ila adyaqihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Yahudi dan Nasrani. Iya. Fa idza laqitum, kalau salah seorang di antara kalian di tengah jalan berpapasan dengan mereka, orang kafir, termasuk Yahudi dan Nasrani, papasan di jalan, faturruhum ila adyaqihi, desaklah mereka ke bagian jalan yang paling sempit. Ya, ini ajaran Nabi, ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kemuliaan Islam. Izzah. Islam itu agama yang mulia. Wa antumul a'laun. Kalian itu lebih tinggi. Ya, dengan keimanan kalian, keislaman kalian. Kalian itu lebih tinggi kedudukannya di mata Allah daripada orang-orang non-muslim. Ya, jadi hadis ini menunjukkan kemuliaan Islam, dan seorang muslim atau muslimah dia diwajibkan untuk berbangga dengan status dirinya sebagai muslim. Begitu, ya, harus bangga. Nah, jamaah azan ya Allah wa iyyakum, kita ketahui bahwa Islam memang mengajarkan kita untuk berkasih sayang kepada sesama makhluk dalam muamalah, termasuk juga dengan non-muslim, berlemah lembut. Ya, tapi ingat, Islam juga memerintahkan kita untuk memuliakan agama ini dan berbangga dengannya. Ya. Nah, kalau mau menyebutkan contoh Nabi dalam hal berkasih sayang dengan non-muslim, banyak. Ya, bahkan kepada orang munafik, tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika dia mati, ya, Rasulullah memberikan pakaian yang dia kenakan. Ini pakaian Rasulullah dia berikan kepada keluarganya, tokoh munafik, agar pakaian Nabi digunakan untuk mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal dia gembong munafik yang sangat besar kebenciannya kepada Nabi SAW. Iya. Begitu juga ada seorang anak Yahudi yang sering melayani Nabi, membantu Rasulullah SAW. Ketika dia sakit, Nabi menjenguknya untuk mendakwahi dia agar masuk Islam. Nah, ini, ya, salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW berkasih sayang kepada sesama makhluk, termasuk orang kafir. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, umat Islam dituntut untuk membanggakan kemuliaan agamanya. Ya. Nah, salah satunya ini, ketika seorang muslim berpapasan dengan non-muslim di satu jalan, apapun agama dia selain Islam. Di sini disebutkan Yahudi dan Nasrani. Ini tingkat kekafiran yang paling rendah. Kan kekafiran itu banyak bentuknya. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi kekafiran itu dari golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan ada golongan musyrikin. Musyrikin itu banyak, Hindu, Konghucu, Buddha, macam-macam.
termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan, syirik akbar. Ada juga kekafiran karena ateis. Banyak bentuk kekafiran. Mendustakan Nabi. Ya. Nah, yang paling ringan adalah Yahudi dan Nasrani. Itu lebih mending daripada musyrikin. Apa buktinya? Buktinya sembelihannya ahlul kitab masih boleh kita makan. Iya kan, di surat Al-Maidah. Jadi kita kalau pergi ke negeri kafir tapi ahlul kitab masih bisa makan daging, makan steak atau ayam, ya kan? Karena sembelihan mereka halal. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada laki-laki muslim jatuh cinta kepada wanita ahlul kitab, boleh dinikahi. Ya, boleh dinikahi. Tapi nggak sebaliknya. Jangan wanita muslimah jatuh cinta sama laki-laki ahlul kitab, nggak boleh kalau itu. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Nah, itu lain itu. Iya. Nah, ini menunjukkan bolehnya kita makan hasil sembelihan ahlul kitab, bolehnya menikahi wanita ahlul kitab. Ini menunjukkan mereka masih lebih mending. Coba kalau pergi ke negeri kafir tapi non ahlul kitab, seperti misalnya ke Cina, ke Jepang, atau ke Thailand, atau ke negara-negara yang mayoritas agamanya adalah musyrikin. Ada yang penyembah matahari, ada yang penyembah dewa, Buddha misalnya, ya, nggak boleh kita makan hasil sembelihan mereka. Yang mau makan paling ikan, ya, ikan kan nggak harus disembelih, ya, sayur. Kalau makan daging harus dipastikan itu yang nyembelihnya adalah muslim. Paling beli hidup, potong sendiri kan gitu. Nah, di sini disebutkan Yahudi dan Nasrani. Kalau ketemu Yahudi dan Nasrani aja sikapnya seperti ini, gimana lagi dengan yang kekafirannya lebih dari itu? Iya. Nah, artinya begitu. Kenapa di sini disebut Yahudi dan Nasrani? Ya, kalau ketemu sama dia apa? Agamanya misalnya Hindu. Oh, dia Buddha. Oh, dia atau Konghucu. Kasih jalan lah, kan yang dilarang tuh. Kalau kita desak itu kalau Yahudi dan Nasrani, itu salah memahami hadis berarti ya. Nah, justru disebut Yahudi dan Nasrani itu karena mereka lebih ringan tingkat kekafirannya daripada musyrikin. Ya, nah jadi ini salah satu adab. Islam dituntut, kaum muslimin dituntut untuk membanggakan agamanya, kemuliaan agamanya. Muslim itu lebih mulia, lebih tinggi. Di antaranya ketika muslim berpapasan dengan orang kafir di satu jalan, jangan yang muslim malah yang minggir. Jangan yang muslim yang minggir sampai dia terdesak. Ya, kalau bawa kendaraan sampai mepet ke tembok gitu misal. Iya. Jangan dia yang ngalah sambil mempersilahkan si kafir itu yang lewat dengan leluasa dan nyamannya, sementara kita yang terpojok. Jangan. Iya. Kenapa? Karena sikap yang seperti ini menunjukkan kehinaan, rendah. Ya, muslim harusnya merasa mulia, merasa agung di hadapan orang kafir. Iya. Bukannya malah mengalah. Nggak tepat mengalah dalam kondisi ini, apalagi merasa nggak pede di hadapan orang kafir atau merasa terhina di hadapan mereka. Ya, ini kan fenomena yang terjadi. Ya, a'izzatin 'alal kafirin ruhama'u bainahum, itu harusnya muslim itu merasa punya izzah di hadapan orang kafir, tapi di hadapan sesama muslimin saling merahmati, saling berkasih sayang. Nggak seperti fenomena sekarang, di hadapan sesama muslim malah membusungkan dada, malah merasa tinggi, malah berani suara tinggi. Tapi giliran di hadapan non muslim, wah merunduk-runduk dia, cium tangannya malah bolak-balik. Ya kan? Ini kebalik ini. Kebalik, baca ini tuh ayatnya tadi. Iya. Nah, jadi sebetulnya bukan cuma di jalan, dalam sebuah forum diskusi. Di situ ada muslim dan non muslim. Ya. Maka seorang muslim jangan malu untuk berbicara.
seorang muslim jangan malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Jangan malah forum itu didominasi yang berbicara oleh mereka. Jangan, ya, orang kafir terus yang berbicara akhirnya. Mana ini muslimin? Wah, muslimin pada diem semua, pada tawadu. Ya, nggak tepat tawadu dalam kondisi gitu. Ya. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, intinya hadis ini kita harus mengetahui momen-momen yang pas untuk menunjukkan kelemah lembutan, sebagaimana kita juga harus memahami momen-momen yang di situ kita membutuhkan ketegasan. Iya. Makanya kita harus terus mempelajari agama yang sempurna ini, ya. Nah, kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum, ada beberapa poin yang berkaitan dengan hadis ini. Berarti yang pertama tadi apa? Seorang muslim tidak boleh mendahulukan mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, apalagi selain mereka. Nggak boleh kita dulu yang ngucapin salam. Iya. Walaupun dijawab sama dia, karena saya tahu dia itu udah fasih ngomong jawab salamnya. Ya, malah bukan cuma salam, dia kalau janji bilangnya insya Allah. Wah. Kalau dapat rezeki ini alhamdulillah. Udah kayak muslim beneran. Tapi lihat itu kalungnya, salibnya gede banget. Nah, misal kalau udah tahu begitu ya jangan ngucapin salam lebih dulu. Tapi dia pinter jawabnya. Ya, waalaikumsalam, betul dia. Nggak boleh kita lebih dulu ngucapin salam ke mereka, nggak boleh. Kenapa? Ya, karena salam ini menunjukkan pemuliaan, dan tadi nggak boleh kita lebih memuliakan mereka. Dan juga salam ini di dalamnya terkandung doa, ya, berarti kita mendoakan keselamatan bagi dia. Assalamualaikum artinya kan semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Ya, karena di antara nama Allah adalah apa? Assalam. Ya. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, gitu kan? Di antara nama Allah adalah Assalam. Ada dua makna. Apa maksudnya nama Allah Assalam? Artinya yang pertama, Allah selamat dari sifat-sifat yang tercela dan hina, selamat dari kekurangan, nggak ada aib padanya. Allah itu hidupnya tidak berkesudahan, ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Selamat dari segala aib dan kekurangan. Itu makna pertama. Makna yang kedua, Assalam maksudnya adalah apa? Keselamatan itu bersumber hanya dari Allah. Makanya ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, kita sedang mendoakan semoga Allah memberikan keselamatan padamu. Nah, karena ini doa memohon keselamatan, ya, orang tadi, ya, kekufurannya itu tidak berhak untuk mendapatkan keselamatan. Gimana mau selamat sedangkan jalan yang dia tempuh adalah jalan kebinasaan, kehancuran, kekufuran. Begitu. Dia kafir kepada Allah. Dia kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Dia juga berbuat kesyirikan. Apalagi menuduh Allah punya anak. Gimana? Kamu mau doakan keselamatan kepada dia? Hah? Nah, makanya tidak berhak dia mendapatkan salam dari kita lebih dulu. Nggak boleh mengucapkan salam lebih dulu, nggak boleh, gitu ya. Nah, kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum, yang kedua, ini faedah yang pertama, seorang muslim tidak boleh lebih dulu mengucapkan salam. Nah, sekarang gimana kalau ternyata mereka yang lebih dahulu mengucapkan salam ke kita? Nah, ini apakah kita jawab waalaikum atau waalaikumsalam? Ini kita pernah bahas kemarin ya, tergantung dari redaksi yang dia ucapkan. Kalau dia lafalnya nggak benar seperti yang diucapkan oleh orang Yahudi,
Ya, assalamualaikum, dipelesetin lam alif jadi alif. Asamu artinya kebinasaan, kematian, kehancuran atasmu. Makanya Nabi jawab waalaikum, justru kebinasaan atas kalian. Gitu. Itu waalaikum. Jadi kalau kita dengarnya orang kafir itu ngomongnya apa sih? Waalaikum. Nah, ini nggak jelas nih. Waalaikum. Gitu juga. Iya. Tapi kalau dia fasih, assalamualaikum. Wah, bener nih salamnya nih. Nah, kita jawab waalaikumsalam. Gitu ya. Ini boleh. Iya. Kemudian jamaah azanillahu iyyakum, yang ketiga, gimana kalau kondisinya kita sebagai bawahan ketemu di lift atau di satu tempat, bos, atasan, tapi non muslim. Masa kita ngarepin dia dulu yang ngucapin ke kita, kan nggak sopan. Etikanya ya bawahan lah yang ngucapin salam, kan gitu. Ya, masa bos yang ngucapin duluan ke kita. Kalau kita nggak nyapa, dianggapnya sombong, ya, nggak sopan. Ya kalau begitu, solusinya nggak perlu kita ucapin assalamualaikum, iya, tapi kita lafalnya umum. Misalnya gimana? Apa kabar bos? Nah, itu boleh. Itu bukan salam kan? Sapaan yang penting. Atau sapaan secara umum, good morning sir, ya kan? Good evening, good afternoon, gitu ya. Atau tanya gimana kabarnya bos? Ya, nah, itu sapaan lebih dulu. Ya, tapi kalau ngucapin salam ya nggak boleh. Nah, itu jamaah azan ya Allah wa iyyakum terkait dengan hadis yang ke-9. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10, ini terkait dengan adab bersin sekarang. Adab salam sudah selesai, hadisnya tadi. Hadis berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuh yarhamukallah." Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, saudaranya mendengar, menjawab yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, nah kalau yang dengar jawab yarhamukallah, kita yang bersin ngucapin lagi ke dia, doain lagi. Apa itu? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, kalau kita kebanyakannya taunya cuma yahdikumullah. Padahal ada yang lebih lengkap, wa yuslihu balakum. Iya, ini kan saling mendoakan luar biasa. Yang pertama, orang yang bersin mengucapin alhamdulillah, yang dengar mendoakan semoga Allah merahmatimu, yang bersin ngedoain lagi semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki semua urusanmu. Wah, kan luar biasa. Didoakan semoga Allah memperbaiki semua urusan kita. Tahu aja kalau kita urusannya lagi susah gitu kan, didoain semoga Allah memudahkan urusanmu. Cuma gara-gara apa? Ngedoain dia, yarhamukallah, dia balas ngedoain kita lagi. Itulah indahnya Islam. Jamaah azanillahu wa iyyakum, hadis ini berkaitan dengan adab bersin ya, dan adab orang yang mendengar saudaranya bersin. Yang pertama berkaitan dengan orang yang bersin. Di sini disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena bersin itu nikmat, ya, nikmat dari Allah. Makanya dia memuji Allah. Ya, dari sisi kedokteran bersin itu kan mengeluarkan zat-zat asing, ya, dari tubuh kita. Makanya setelah bersin dia lebih ringan. Coba kita pengen bersin tiba-tiba nggak jadi, aduh, nggak jadi, kan rasanya nggak enak kan, sampai dipancing-pancing pakai bulu ayam gitu biar bersin. Makanya bisa bersin tuh nikmat, itu ya. Nah, tapi ini bersin yang wajar ya, yang menunjukkan dia itu sehat. Tapi kalau bersin terus-terusan, nah itu pilek gitu.
Nah, udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu jangan didoain, jangan bilang alhamdulillah terus. Iya, dia doakan yang dengar, syafaqallah. Iya, semoga Allah memberimu kesembuhan, gitu. Jelas ya? Jadi yang dimaksud di sini bukan bersin yang terus-menerus yang menunjukkan kalau dia lagi kena flu atau sakit, ya. Nah, kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum, ini kita disuruh memuji Allah cuma karena bersin, nikmat itu. Artinya apa? Kalau sekedar bersin saja kita dianjurkan memuji Allah, bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat yang lain yang lebih besar dari itu? Iya. Disuruh memuji Allah juga. Iya. Tapi nggak semua ya harus disyariatkan memuji Allah. Ya. Kentut juga dia, alhamdulillah. Mana sunnahnya kentut beralhamdulillah? Ya, nggak ada. Kecuali dia habis kembung, buang anginnya susah, atau habis operasi, dia belum boleh minum kecuali kalau udah buang angin. Nah, tiba-tiba dikasih kemudahan buang angin, insidentil, boleh diucapin alhamdulillah. Tapi kalau setiap kali buang angin dibilang alhamdulillah, ini bid'ah ini ya. Nggak ada contohnya dari Nabi, ya. Nah, yang ada itu alhamdulillah untuk apa? Bersin aja, ya. Nah, kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum, adab yang berikutnya bagi orang yang bersin, ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersin itu beliau menutup dengan tangannya atau dengan pakaiannya. Ya, dengan tangannya atau dengan pakaiannya, gitu ya. Jadi dia meletakkan tangan di mulut, ditutup, atau baju, gitu ya, supaya semburan bersin itu tidak tersebar kemana-mana, sehingga menjadi sebab penularan kalau ternyata bersinnya karena penyakit, ya kan? Iya. Kemudian wa ghadda biha sautahu, dan merendahkan atau melemahkan suaranya. Artinya jangan ketika bersin menggelegarkan suara, hacim, sampai orang sebelahnya kaget. Astagfirullah. Kan ada orang bersin sampai kedengeran segedung gitu ya, satu ruangan. Ya, orangnya di mana, bersinnya sampai kedengeran. Jangan, kurang beradab itu. Ya, jangan menggelegarkan suara bersin sekeras-kerasnya. Wah, nggak mampu saya. Ya, ditahan. Ya, kalau nggak sengaja ya lain lagi ya. Spontanitas, ya sudah, istighfar aja. Iya, gitu. Kemudian jangan juga memalingkan ke kanan atau ke kiri ketika bersin. Apalagi kalau di sebelahnya ada orang, kacip. Nah, orang sebelahnya kena, kasihan kan? Iya. Dan dari sisi kesehatan juga kurang bagus. Kenapa? Nanti ada saraf yang ketarik. Ya. Jadi lurus aja sambil ditutup. Gitu ya. Nah, sudah masuk waktu Isya, kita break dulu untuk azan dan salat Isya. Nanti kita lanjutkan setelah salat biidznillah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit hadis tentang adab bersin, hadis yang ke-10. Tadi kita sudah sebutkan berkaitan dengan orang yang bersin. Hendaknya dia menutup mulut, ya, dengan tangannya atau dengan bajunya. Kemudian yang kedua, melemahkan suaranya.
Jadi jangan menggelegarkan suaranya sekeras-kerasnya. Iya, kemudian tidak memalingkan kepalanya ke kanan atau ke kiri, tapi lurus saja ke depan. Ya. Adapun yang kedua, adab orang yang mendengar saudaranya yang bersin, maka kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka jawab yarhamukallah. Iya, artinya semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Kenapa? Karena engkau sudah mendapatkan nikmat, semoga Allah menambah rahmat kepadamu. Iya. Nah, terus gimana kalau yang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah? Iya. Maka kita yang mendengar nggak perlu mengucapkan yarhamukallah, walaupun itu dengan tujuan untuk mengingatkan dia yarhamukallah. Jangan. Malah nanti dia bilang, kan saya nggak bilang alhamdulillah. Iya. Jadi kita doakan yarhamukallah bagi yang mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahadahuma wa lam yashammit al-akhar faqila lahu faqala hadha hamidallah wa hadha lam yahmadillah. Pernah ada dua orang yang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendoakan orang pertama dengan yarhamukallah, sedangkan orang yang kedua tidak didoakan. Iya. Maka yang tidak didoakan oleh Nabi, dia protes. Iya. Apa kata dia? Ya Rasulullah, syammata hadza wa lam tushammitni. Engkau mendoakan dia yarhamukallah, sedangkan saya bersin tapi enggak engkau doakan. Kenapa? Apa kata Nabi? Inna hadza hamidallah, karena orang ini mengucapkan alhamdulillah, maka dia berhak mendapatkan doa yarhamukallah. Walam tahmadillah, adapun engkau tidak mengucapkan alhamdulillah, makanya tidak didoakan yarhamukallah. Gitu ya. Nah, makanya rugi kalau kita bersin nggak bilang alhamdulillah, nggak dapat doa dari saudara kita. Iya. Adapun hukumnya apa? Mengucapkan yarhamukallah itu, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang fardu kifayah, yang penting sudah terwakili. Ada yang bilang fardu ain, setiap orang yang dengar orang itu bersin dan bilang alhamdulillah, fardu ain dia, kayak jawab salam katanya. Dan ada yang bilang menghukumnya sunnah aja kok, ya hanya sebatas sunnah. Wallahu alam, terlepas dari hukum tersebut apa pendapat yang terkuat, fokusnya kita tujukan kepada usaha untuk mengucapkan alhamdulillah bagi yang bersin, dan yang mendengar ya kita doakan yarhamukallah. Begitu. Nah, kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum, gimana kalau di dalam sholat? Ya, di dalam sholat. Kalau di dalam sholat, yang bersin tetap mengucapkan alhamdulillah, tapi yang mendengar sementara dia juga sedang sholat tidak mendoakan yarhamukallah. Ya. Kalau khawatir di sebelah kita baca yarhamukallah, ya sudah, berarti alhamdulillahnya disirkan saja. Ya. Karena kalau jahar, khawatirnya di sebelah udah kebiasaan. Kita lagi sholat, alhamdulillah. Yang sebelah yarhamukallah. Nah. Batal orang yang bilang yarhamukallah. Berarti yang bersin tadi menjadi sebab saudaranya batal. Loh kenapa? Kan sama-sama zikir. Zikirnya sama, tapi kandungannya beda. Kenapa dia boleh ngucapin alhamdulillah? Karena dia sedang memuji Allah. Ya, dia sedang berbicara dengan Allah. Orang yang salat kan munajat dengan Allah. Iya. Alhamdulillah kan artinya apa? Segala puji bagimu ya Allah.
Ya. Adapun engkau mengucapkan yarhamukallah, berarti siapa yang diajak bicara? Sesama jamaah. Iya. Jadi mendoakan semoga kamu dirahmati Allah, kan gitu. Nah ini nggak boleh, makanya dalam salat yang boleh hanyalah antara si hamba dengan Rabbnya, munajat antara dia dengan Allah saja. Tidak boleh terjadi pembicaraan antara sesama jamaah, sesama makmum. Iya. Sesama jamaah nggak boleh. Begitu. Iya. Nah, itu perbedaannya. Iya. Bukan sedang berbicara dengan orang lain yang ngucapin alhamdulillah itu. Beda dengan yarhamukallah, berarti kamu sedang ngajak bicara orang tersebut. Jelas ya? Nah, ini berdasarkan hadis Muawiyah bin Al-Hakam ya, bahwa Nabi tidak menegur orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, tapi yang ditegur adalah yang menjawab yarhamukallah. Iya. Nah, jadi gimana? Ya udah diamin aja. Ya, dia memuji Allah. Kalau kita mau mendoakan sesudah salam baru boleh yarhamukallah gitu ya, supaya kita dapat doa dia juga, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah itu boleh sesudah selesai salat. Iya. Adapun terjadi dialog antar sesama itu dengan isyarat boleh, tidak dengan lisan. Ya, tidak dengan lisan. Misalnya Nabi SAW ketika sholat gerhana matahari ya, itu Aisyah ikut sholat radhiyallahu anha. Nah, terus datang Fatimah terlambat, dia nggak tahu ini sholat apa, siang-siang begini sholat, tapi kan nggak tahu dia. Aisyah yang sudah sedang sholat ditanya oleh Fatimah, ya. Dan Aisyah menjawab, tapi bukan dengan lisannya. Kan ditanya, sholat apa ini? Aisyah menunjuk ke atas. Gerhana, ayat, tanda kebesaran Allah. Udah. Langsung Fatimah ikut sholat. Nah, kalau dialog seperti ini dibolehkan hanya sebatas kebutuhan. Gitu ya. Sama kalau kita sedang sholat, terus ada yang mengucapkan salam. Dia nggak tahu kalau kita lagi salam, sedangkan kita di dalam ruangan misal. Kita jawab tapi dengan isyarat, ya, mengangkat tangan. Tidak dengan waalaikumsalam, tapi dengan isyarat mengangkat tangan. Iya. Nah itu. Nah, jadi jamaah azani Allah wa iyyakum, orang yang sedang salat terus diajak bicara ya boleh saja, dalilnya tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga antum misalnya mau berangkat kerja ya, terus nyari kunci motor, kunci mobil atau dompet, ternyata istri lagi sholat duha, iya, mau nunggu dia, wah ntar telat ini, apalagi dia sholatnya kadang lama. Boleh nggak kita tanya, ya, dompet di mana, bun atau mi atau sayang, iya, ada lagi sholat, tunjuk. Nah gitu ya, laci. Nah udah sebatas itu aja, jangan kebablasan ya. Pas dibuka, oh ya benar ya, makasih ya cinta, jazakillah khairan ya, bye bye aku berangkat ya, gitu. Nah jadi kebablasan ini ya, bisa batal ya. Karena apa? Karena itu gerakan yang melebihi dari kebutuhan salat ya. Sampai sini dulu. Berapa hadis tadi? 3 hadis ya kita baca pada pertemuan kali ini. Hadis berikutnya tentang adab-adab minum biidznillah ta'ala. Silakan kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan.